pagi. Selamat pagi kepada siswa-siswi Ibu kelas 9 semuanya. Ibu berharap kalian masih tetap semangat, sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita memulai materi kita, Ibu berharap kalian sudah mempersiapkan handphone, pulpen, dan juga bukunya, ya, supaya kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan lagu yang sepenggal ini. Baiklah anak-anak Ibu, kita sudah mendengarkan lagu yang sepenggal tadi. Sekarang Ibu mengajak anak-anak Ibu sekalian untuk berdoa. Marilah kita sama-sama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Mohon berkat-Mu ya Bapa untuk tugas kami hari ini. Ajarilah kami untuk memahami ajaran-Mu melalui gereja-Mu yang menuntun kami dalam bersikap terhadap sesama kami. Bantulah kami agar mampu belajar bersama dengan baik, sehingga kami mampu mewujudkan apa yang kami pelajari dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang mari buka. Ya, mari dibuka buku paketnya nak, persiapkan semua handphonenya dan juga pulpennya. Baik, hari ini kita akan memasuki subtema yang kedua dari bab yang kelima. Subtema yang kedua dari bab 5, yaitu dengan judul, kamu buka buku paket Bunda, dengan judul Sikap Gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Ibu ulangi,
sikap gereja Katolik terhadap agama dan kepercayaan lain. Baiklah, adapun yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ada itu 4 yang harus dicapai dalam pembelajaran kita ini. Yang pertama itu supaya siswa mampu menjelaskan sikap yang baik antar umat beragama. Yang kedua, supaya siswa mampu menjelaskan sikap gereja terhadap agama non-Kristiani dan kepercayaan lain. Yang ketiga, supaya siswa mampu menjelaskan sikap gereja terhadap agama Kristen yang lain. Yang keempat, supaya siswa mampu menjelaskan usaha untuk saling menghormati antar umat beragama. Baiklah anak-anak ibu, ya, kita ulang kembali pembahasan kita, materi kita pada minggu yang lalu, ya. Kita sudah menuntaskan atau sudah mempelajari pelajaran minggu yang lalu, yaitu dengan judul Kemajemukan Agama dan Kepercayaan Berbeda Tapi Satu Tujuan. Baik, kalau masih ada yang mengingat pembelajaran kita minggu yang lalu, di sini dikatakan bahwa dalam materi minggu yang lalu dikatakan setiap agama walaupun berbeda tapi satu dengan yang lain, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu membimbing umatnya menuju kepada Allah Bapa. Jadi harus ingat ya nak. Oke. Anak-anak ibu kelas 9, sekarang kita tuntaskan materi kita hari ini, subtema yang kedua dari bab 5. Yesus Kristus berfirman, "Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya." Seperti yang ada tertulis di kitab suci, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 21. Anak-anak ibu, maksudnya dari teks kitab suci tadi, ya, di situ dikatakan bahwa tidak terbatas pada iman yang sama atau agama yang sama. Bagi umat Kristen, semua orang adalah saudara, dengan tanpa membedakan satu dengan yang lain, berdasarkan agama, kepercayaan, suku, ras, dan sebagainya. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa gereja senantiasa berjuang untuk mewujudkan persaudaraan itu menjadi persaudaraan yang sejati. Persaudaraan yang didasarkan pada kasih yang saling menghargai, mengasihi, dan peduli satu dengan yang lain. Mewujudkan persaudaraan sejati berarti setiap orang menjalankan kewajiban untuk menjalin persaudaraan dengan orang lain dari berbagai suku, agama, ras, golongan, dan sebagainya dengan tidak berpura-pura baik, melainkan dengan serius, sungguh-sungguh, dan ketaatan secara total. Yesus juga telah memberikan teladan dalam hal membangun persaudaraan sejati, yakni dengan kesetiaan hingga Yesus sendiri rela disalib demi menyelamatkan manusia. Baik, anak-anak ibu kelas 9, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membangun persaudaraan dengan cara yaitu mengusahakan sikap yang baik serta positif terhadap agama dan kepercayaan lain. Maksudnya di sini
ya, Ibu akan memaparkan beberapa contoh, yaitu contohnya yang pertama, mau terbuka terhadap teman yang beragama lain. Contoh yang kedua, mau menghormati perbedaan dengan agama lain. Contoh yang ketiga, mau terlibat dalam kebersamaan dengan agama lain. Dan masih banyak lain contoh-contoh yang dapat kita lakukan. Anak-anak Ibu sekalian, seperti yang ada kamu lihat di buku paketmu, yaitu halaman 101 sampai halaman 103, yaitu mengenai Unitatis Redintegratio. Unitatis Redintegratio. Artikel 3, ya, coba kamu lihat nak di buku paketmu itu ada. Dan juga Nostra Aetate, artikel kedua, bahwa di situ dikatakan Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci dalam agama-agama yang lain, serta mengajak seluruh umat Katolik agar dengan bijaksana dan cinta kasih mengadakan dialog dan kerjasama dengan penganut agama dan kepercayaan lain untuk menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Gereja memandang bahwa kita adalah umat manusia yang merupakan satu masyarakat, mempunyai asal dan tujuan yang satu, yaitu berasal dari Allah. Gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi yang telah bersabda kepada umat manusia. Dan anak-anak Ibu, yang terakhir juga bahwa gereja menyadari adanya banyak persekutuan Kristen membawakan diri sebagai pusaka warisan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Mereka semua mengaku murid-murid Tuhan, walaupun berbeda-beda pandangan dan menjalankan cara yang berlainan. Nah, anak-anak Ibu, sikap positif terhadap agama lain memungkinkan terjadinya keharmonisan dalam berelasi. Sikap positif telah ditunjukkan oleh gereja terhadap agama dan kepercayaan lain, baik terhadap agama Kristen yang lainnya maupun agama non-Kristen. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita sudah menunjukkan sikap-sikap yang sudah Ibu katakan dalam pembelajaran ini? Ya, mari kita hayati, mari kita membuka diri, ya, terhadap teman-teman kita atau kawan-kawan kita yang berbeda keyakinan dari kita. Baiklah anak-anak Ibu kelas 9, waktunya sudah selesai. Ibu berharap dalam pembelajaran hari ini kalian masih mau mengulangnya di rumah ya nak, supaya tetap mengingat pembelajaran kita pada hari ini dan pada hari yang sebelumnya. Baik, sampai di sini. Bye-bye.